Vietnam. Oke. Oke. Assalamualaikum Mas Andrew. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bujuku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Wongkan Sandonyo. Mohon untuk tidak disebutkan identitas dan nama siapapun dalam konten kita karena konten ini akan kita naikkan ke channel YouTube. Terima kasih. Bagaimana? Bagaimana saya bisa membanting? Oh, nganu. Napa Mbak Yuli, Mas Andrew, ngapunten reporting nggih. Kan kapan hari kan aku pernah telepon yang masalah aku mau cuti itu toh. Iya betul. Tapi wingi kemarin lusa itu aku lihat apa postingannya Mas Andrew itu apa yang di YouTube. Kan mungkin masalahku sama Mbaknya itu sama toh. Lah, yang mau saya tanyakan itu masalah kalau kita definisikan apa kita harus apa kita harus minta surat finish kontrak atau minta surat cuti itulah. Siapa jawab? Halo. Jawaban lu. Sebentar ini saya diskusi sama bujuku sapa sing jawab. Monggo. Oke, sebentar. Statusnya sampai finish kontrak, terus mau pulang ke Indonesia gitu toh? Gini, kan 6 tahun itu yang 3 kontrak kan mbahnya yang ini tanda tangan itu toh, yang kapan hari pernah cerita sama sampean itu loh. Terus diganti sama anaknya gitu? Iya, terus kan aku kan mau cuti bulan 6 itu loh, Mbak Yuli. Nah, itu saya perlu minta surat finish kontrak apa kertas cuti aja? Sebentar, makanya ini kan dua pertanyaan dan 2 jawaban. Makanya saya harus pilah dulu. Berarti sampean finish kontrak pulang ke Indonesia, terus proses nunggu visa di Indonesia, atau sampean nunggu visa yang baru keluar dulu, baru pulang. Ceritanya bagaimana ini? Nah gini kan visaku habis bulan 9. Tapi saya minta izin sama bos itu kemarin dikasih izin 1 bulan boleh cuti bulan 6, akhir bulan 6 kembali di pertengahan bulan 7. Nah dibolehkan, maksudnya boleh kamu mau pulang boleh dulu, mau 3 minggu apa 1 bulan. Aku mintanya sebenarnya 3 minggu, soalnya kalau kelamaan di rumah nggak punya uang ini. Nah, terus bosnya ya enggak apa-apa, tapi kamu harus ngomong dulu sama agent gimana-gimananya. Lah, itu habis aku telepon Mbak Yuli itu aku ke agent tanya gimana-gimananya toh. Lah, bilangnya waktu aku tanda tangan kontrak itu kan di bulan 6 tanggal 22. Finishku kontrak visaku habis bulan 9. Terus si misternya yang di agent ini ngomongnya kamu tanda tangan dulu baru pulang cuti. Nanti kalau visamu sudah saya masukkan ke imigrasi, baru kamu masih ada di Indonesia, di foto di WA gitu. Menurutnya Mas Andrew sama Mbak Yuli gimana? Baiknya gimana gitu lah. Karena yang memproses sampean adalah agent ya. Jadi saya tidak bisa memberi jawaban secara totalitas. Karena apa? Kalau agent sampean ngomongnya seperti ini, terus dari pandangan saya lebih baik seperti ini, tapi kan sampean malah bingung, Mbak. Kayak gitu. Karena setiap agent itu kan cara memprosesnya itu kan beda-beda. Jadi tidak bisa dipukul rata kayak gitu. Cuma kalau dari segi mudahnya atau gampangnya sih sebenarnya loh ya, ini untuk mempermudah sampean kayak gitu. Karena sampean
sama mbahnya terus pindah ke anaknya kayak gitu kan, jadi Ke anaknya. keluarga kayak gitu. Sedangkan visa Artinya sampean satu keluarga. Benar Mbak, maaf dipotong dulu ya. Itu kan meskipun satu keluarga, tapi kan alamat sama namanya itu beda. Nah, tapi kan majikannya kan masih satu family kayak gitu kan. Namanya kan ganti majikan, tapi majikannya itu masih dalam satu family, walaupun nggak namanya nggak sama, alamatnya juga nggak sama, tapi kan masih dalam satu family kayak gitu kan. Iya. Kalau menurut saya ini, makanya kalau saya ngasih jawaban itu sampai nanti bikin bingung, bikin pusing. Kasih jawaban dia bisa mikir sendiri sama Oke. Enggak, maksudnya pengen tahu versinya Mas Andro sama Mbak Yuli sama agent itu mana yang baiknya, yang di mana gitu lah. Buat saya. Kalau ini versi saya loh ya, tapi tidak harus dipakai kayak gitu ya. Kalau versi saya, karena sampean yang tanda tangan adalah simbah dan majikan mengizinkan sampean cuti dulu pulang 3 minggu kayak gitu kan. Sedangkan sampean rencana cuti kan bulan 6. Visa sampean itu habisnya kan finish kontrak sama simbah itu kan bulan 9. Kalaupun 3 minggu paling tidak sampean bulan Juni balik ke Juli ya. Bulan Juli balik ke Hongkong. Jadi 7, 8, 9 masih ada 2 bulan. Jadi sampai balik ke Hongkong itu masih pakai majikan yang lama, visa majikan yang lama. Itu tidak ada masalah. Seperti yang saya sampaikan di mungkin 2 bulan yang lalu sampai telepon saya kayak gitu. Iya. Oh gitu. Berarti kan pakai dalam dulu Mbak. Kalau sampean mau cerita atau nanya supaya kita bisa konsen, sampean jangan campur suara-suara yang berisik di situ. Oh iya. Kalau kita berisik sampean nggak dapat dari kami gitu loh, ya. Nah, jadi sampean cari tempat, cari waktu yang enak baru nanya. Kalau ini penting buat sampean loh ya. Kalau buat kami nggak penting Mbak, gitu loh. Kalau buat kami nggak penting. Tapi kalau ini penting buat sampean, kita kasih jawaban yang enak gitu loh. Nek berisik kupingnya sakit yang di sini. Kita dengerin soalnya. Oke, buat teman-teman semuanya ya. Sekali lagi, bukannya bagaimana? Ya, kita bukan minta dihormati ya. Kalau kita mau kasih jawaban tapi rame, yang di sananya nggak mengkondisikan, yuk kitanya konsentrasinya juga pecah gitu. Jadi kalau konsentrasi pecah, kita nggak dapat sesuatu. Kita nggak dapat dari diskusi ini, kita nggak dapat gitu. Oke, kembali lagi Mbak ya. Mohon maaf. Berisik, mungkin sambil nyuci. Oke, nggak apa-apa. Gini, ini jawaban dari versi saya ya. Jadi sampean visanya sama simbah itu kan bulan 9 habis, ya kan? Sedangkan sampean cuti itu kan bulan 6. Majikan mengizinkan kayak gitu, ya kan? Terus balik ke Hongkong kasarannya lah, taruhlah bulan 7. Kayak gitu toh. Sedangkan sampean bulan 7 ke bulan 9 sampai finish kontrak itu kan masih ada sisa waktu 2 bulan. Visanya sampean tuh masih hidup 2 bulan. Kayak gitu. Kalau saran saya sampean diprosesnya di Hongkong, jangan sampean di Indonesia. Biar sampean nggak bingung, sampean pulang cuti tenang, balik ke Hongkong baru proses majikan baru sama anaknya majikan, anak simbah kayak gitu. Ya kan? Itu. Jadi kalau yang seperti itu lebih mudah, lebih tenang di sampeannya. Prosesnya juga nggak pakai ribet. Jadi sampean tahu prosesnya, kapan visanya turun, terus sampean juga tidak ada kendala nanti. Soalnya kalau sampean diproses di Indonesia, kalau yang disampaikan di penangkapan saya loh ya, kalau sampean nanti sebelum pulang tanda tangan kontrak baru dulu, terus dimasukkan ke konsulat, terus habis itu nanti masuk ke imigrasi, difoto buktinya ke sampean kayak gitu, berarti kan sampean dimasukkan visanya di saat sampean nunggu visa di Indonesia, di saat sampean cuti kayak gitu loh. Itu kalau menurut saya rugi di sampean kayak gitu loh. Sampean bilang aja sama si bapak sampean, karena bapak sampean sudah pasrah bongkoan sama si agent kayak gitu, takutnya sampeannya kurang istilah manut ae, terus yang kurang, yang dirugikan sampean kayak gitu loh. Iya Mbak Yuli. Kayak gitu. Paham. Jadi kan
ini lebih mudahnya aja, jadi ya sampean cuti aja dulu pakai visa yang sama si Mbah kayak gitu kan, balik ke Hong Kong itu baru sampean nanti proses dengan majikan yang baru si anaknya kayak gitu. Tapi ini nggak mepet ya Mbak Yuli? Enggak ada maksudnya masalah. visanya enggak, sampean mau proses bulan 9 pun juga nggak ada masalah kayak gitu loh. Oh iya. Mau proses bulan 8 juga nggak ada masalah kayak gitu, nggak ada masalah, nggak apa-apa. Jadi proses itu tidak mempengaruhi kontrak kerja. Mungkin kontrak kerja di awal-awal mungkin kita tanda tangan lebih awal, tapi untuk proses imigrasi itu masih tetap melihat di visanya, bukan di kontrak kerjanya. Oh nggih. Begono Mbak. Oke, kalau ini versi saya ya. Terima kasih. Menurut Daniel. Iya. Enggak. Mbak E tadi apa disuruh proses di Indonesia? Mbak E tadi dibilang sama agennya tanda tangan kontrak dulu sebelum pulang Indonesia. Ya kan, Mbak? Oh, berarti nggak balik. Nggih. Agennya sampean nggak balik. Soalnya proses sing ngudine lek ajene wis kuno-kuno lek ketoke ngono sih, Mas. Enggak. Agennya sampean wedi sampean nggak balik. Soalnya kan majikannya sudah mau ngasih duit lagi karena beda majikan. Enggak, majikannya terserah gitu lah ya. apa ya prosesnya. Iya majikannya, ya makanya dia ketakutan agennya itu. Tapi mbaknya itu tadi bilangnya nanti dimasukkan proses kontrak yang barunya ke imigrasi di saat mbaknya di Indonesia. Ya masih kan jauh berarti kan mbaknya sama aja nunggu visa di Indo. Kalau udah dimasukin berarti kan cuman yang gini, foto sama Mbak. Ampunten Mbak. Agennya kan tandanya bulan, jadi prosesnya kamu aku masukin visamu itu di bulan 7. Jadi di bulan 7 akhir setelah kamu pulang ke sini gitu loh. Setelah balik ke Hong Kong. Oh ya enggak masalah. Iya. Oh ya enggak ada masalah. Ya memang begitu. Oh berarti kan enggak 2 bulan menjelang sampean finish kontrak yang baru masuk. Ya enggak apa-apa, sampean pulang dulu, wis tenang. Aman lancar ya. Enggak jadi persoalan itu. Tak pikir sebelum pulang dia tanda tangan. Enggak, bulan 7 oke lah. Bulan 7 akhir. Sampean mantuk sih di penakno nang Indonesia. Oh nggih, Mas Andro. Siap, aman. Apunten Mas Andro, Mbak Yuli pun ngrepoti. Nganu teleponnya berisik soalnya kalih ngomong napa anjing. Nyuci kaki anjing ngapunten. Nggih. Nyuci kaki anjing wau. Oh, ya gak apa-apa, cuma istilahnya kan kita yang berisik nggih, saya sih mripun nggih. Kayak gitu. Oh, jadi jawabannya ya seperti itu Mbak, jadi nggak ada masalah. Yang penting sampai balik ke Hong Kong baru diproses dengan majikan yang baru itu nggak apa-apa. Masih ada waktu 2 bulan. Kayak gitu. Nggih, ampun Mbak Yuli, Mas Andro, terima kasih banyak infonya. Jadi itu aja Mbak ya pertanyaannya. Oke, siap. Wes sebentar lagi pulang. Makasih. Yuk, makasih yuk, Papa. Makasih, bye. Oke, teman-teman ya, kali ini bingung mau pulang Indonesia ganti majikan, bingung. Jadi mana dulu yang mau diproses kayak gitu. Jadi nggak ada masalah. Selama kita finish kontrak, terus majikannya mengizinkan kita untuk cuti dulu pulang ke Indonesia sebelum masuk kontrak yang baru, itu nggak ada masalah. Sumonggo kerso. Yang penting prosesnya tetap finish kontrak kayak gitu. Jangan sampai nanti pas waktu pulang visa kita di-cut kayak gitu kan. Jadi waktu balik ke Hong Kongnya kan kita kesusahan kalau visanya sudah di-cut dan majikan yang baru belum turun visa kayak gitu. Tapi kalau sampai balik lagi ke Hong Kong visa dengan majikan yang lama belum di-cut itu nggak ada masalah. Jadi kita bisa proses lagi dengan majikan yang baru walau cuti kurang 2 bulan visa habis itu nggak ada masalah selama majikan tidak memutus kontrak visa kita di Indonesia. Kayak gitu aja teman-teman ya. Jadi suun sangat yang bingung-bingung monggo silahkan telepon dan mudah-mudahan bisa menjadi gambaran untuk pertimbangan aja. Suun sangat dan see you the next video. Bye bye.